Selamat pagi, salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Igu Singgura Bagus Wisaka. Saya merupakan mahasiswa dari PPG Prajabatan Gelombang 2 yang sedang melaksanakan PPL 1 di SMA Negeri 2 Singaraja. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai terkait profil pelajar Pancasila yang bernarasumber, yaitu pimpinan di SMA Negeri 2 Singaraja, guru mata pelajaran PJOK, guru mata pelajaran lain, dan 2 orang peserta didik. Mari kita bersama-sama menyimak video yang telah saya buat. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang. Kami dari mahasiswa PPG Prajabatan ingin bertanya terkait profil pelajar Pancasila kepada Bapak selaku Waka Kurikulum. Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu. Jadi profil pelajar Pancasila itu sendiri merupakan pelajar Indonesia. Jadi pelajar Indonesia yang berkompeten, yang berkarakter, ya, yang dalam kehidupan sehari-hari menerapkan nilai-nilai atau perilaku, ya, melakukan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu ya, sedikit tentang profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu merupakan karakter yang harus dibangun, ya. Jadi karakter yang harus dibangun dan kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu kegiatannya bisa ya secara umum ya seperti itu dulu, ya. Jadi berkait dengan pengertian profil Pancasila itu, jadi pembentukan karakter, membangun karakter, ya, pada intinya seperti itu. Ya sudah tentunya harapan kita, ya, dari harapan semua stakeholder itu kan pastinya sesuai dengan petunjuk arahan dari kurikulum Merdeka itu, ya. Jadi bagaimana dengan keimanan, ketakwaan, dan akhlak daripada anak-anak itu nantinya, kan itu harapannya. Dari visinya kan itu visi dan misinya, misi sekolah bagaimana mengembangkan itu, kan itu ya. Jadi sudah terlaksana enggak itu, kan. Jadi selama ini ya sudah dilaksanakan, sudah jadi misi-misi itu sudah dilaksanakan. Menanam karakter melalui kegiatan-kegiatan itu juga sudah dilaksanakan, dan saya kira ini akan memberikan dampak yang sangat positif, ya. Jadi bagi peserta didik itu sendiri dan juga bagi sekolah itu sendiri, ya, akan sangat positif dirasakan. Jadi dia bagaimana dia dan kita sendiri dengan lingkungan yang kita buat seperti ini, taman dan kebun yang ada, kemudian melengkapi sarana prasarana yang ada di kelas itu, arti jadi anak-anak itu akan belajar nyaman, ya. Jadi kita juga berada di lingkungan itu menjadi nyaman, anak-anak juga merasakan bahwa belajar itu nyaman, ya, di kelas. Jadi tidak kepanasan ataukah dengan disiplin dan kemandiriannya dia menjadi siswa yang bertanggung jawab nantinya. Saya kira dampak positifnya sangat bagus, ya. Jadi dampak positifnya yang sangat bagus dengan penerapan daripada profil pelajar Pancasila ini, ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Ari Swartama Aksara. Jadi di sini selaku guru PJOK di SMA Negeri 2 Singaraja, sekaligus selaku guru Pamong. Nah, sebelum itu Bapak mohon izin, saya akan menanyakan terkait profil pelajar Pancasila nih ke Bapak. Profil Pancasila merupakan kegiatan belajar mengajar yang meliputi ciri, karakter, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Ini itu aja. Oke, terima kasih Bapak. Dan untuk pertanyaan yang kedua, penerapan profil pendidikan Pancasila dalam sekolah maupun dalam pembelajaran itu di sini ada yang meliputi ada
beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, kreatif. Jadi kalau dikaitkan dengan pembelajaran PJOK di sini salah satunya itu ada gotong royong dan kerjasamanya dan kreatif, mungkin itu. Oke. Berarti dalam pembelajaran PJOK peserta didik dituntut untuk bisa lebih kreatif dalam pembelajaran dan mampu saling bergotong royong dalam pembelajaran, entah itu dalam berkelompok ataupun kegiatan pembelajaran lainnya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Putri Uki Herawati. Saya mengampu mata pelajaran kimia. Itu yang pertanyaan pertama, yaitu Jadi, kalau menurut saya sih tentang profil belajar Pancasila itu artinya secara artiahnya aja bahwa Pancasila itu dia ada sila-sila kelima itu masuk dalam proses pembelajaran. Jadi benar dari ketakwaan, benar dari bagaimana sikap kemanusiaannya, bagaimana dia dalam sikap persatuan, terus bagaimana sikap gotong royongnya, dan sampai ke sila yang kelima. Sehingga proses itu dirangkum menjadi satu dalam proses profil belajar Pancasila. Secara singkat saja. ada yang kedua itu Kita kebetulan sih pembelajaran kita IPA gitu. Kita kan sudah biasa membentuk kelompok-kelompok kecil proses pembelajaran. Ya kita diawali dengan biasa pemberian literasi, kita bentuk kelompok-kelompok untuk nanti kita berikan materi apa yang menjadi pusat hari ini gitu dengan tujuan pembelajarannya apa. Setelah dia tujuan pembelajaran apa kita sampaikan kepada siswa, lalu dia membuat suatu ya kita permasalahan. Jadi dia dengan kelompoknya membagi diri, nanti setiap kelompok akan diberikan proses untuk bekerja sama, berikan waktu, kemudian dia untuk mempresentasikan hasil. Kita lihat proses kegotong royongan, kekompakannya sampai nanti di akhir setelah beberapa kelompok kita anggap maju, kalau kita lihat dari waktu yang ada, nanti baru kita berikan penguatan-penguatan terkait dengan profil pelajaran Pancasila, di mana masuk kekeluargaannya, di mana masuk ketakwaannya. Kita nanti simpulkan sebagai guru kan terakhir memberikan suatu kesimpulan dan penguatan pelajaran yang tadi. berarti untuk penerapannya seperti itu. Ya, kalau di praktikum nanti lihat di proses praktikumnya, karena kita kan sebelum praktikum pasti ada teori kan. Jadi dari teorinya kita lihat dah proses pelaksanaannya itu. Karena dia sampai itu kan juga ada proyek. Setiap satu minggu kan ada satu kali proyek, 2 kali ya, Rabu sama Jumat. Itu juga kita lihat kekompakan mereka dengan kerja timnya di luar proses pembelajaran kimia. Kan dia seperti saya sekarang, waktu kemarin kan semester 1 dia di kelas saya kebetulan proses pembuatan kompos, seperti dari memilah sampah sampai dia membuat kompos sampai akhir dia suatu menghasilkan kompos untuk dijual. Kemudian sekarang ini proses pembuatan dupe, dari proses awal sampai dupe itu artinya dikemas-kemas diproduksi itu ya, itu untuk ditawarkan kepada mungkin di sekitar area sekolah. Berarti sudah sangat menerapkan dalam pembelajaran untuk profil pelajar Pancasila. Perkenalkan, nama saya Kedut Adhika Pramaputra, saya dari kelas 12 MIPA 1. Baik, untuk Ketut Adhika, di sini Bapak akan menanyakan terkait profil pelajar Pancasila. Di sini ada 2 butir yang Bapak tanyakan. Yang pertama, Profil pelajar Pancasila menurut saya yaitu peserta didik atau pelajar diharapkan untuk memenuhi atau menstandarkan dari nilai-nilai luhur Pancasila. Dan ada juga 6 elemen yaitu yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga gotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. baik, berarti Ketut sudah memahami berarti terkait profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, Yang pertama, dalam mengamalkan nilai ke-1 dalam Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, kita terlebih dahulu sebelum belajar berdoa agar selamat. Kemudian untuk mengamalkan nilai kedua yaitu kita sesama siswa atau guru dan pegawai itu sopan santun dan saling menghormati. Yang ketiga, kita saat melakukan proyek kita selalu bermusyawarah apa yang kita laksanakan. Dan keempat, ketika kita juga berproyek, kita juga menerima pendapat satu sama lain. Dan yang kelima, kita selalu membagi adil setiap tugas setiap siswa saat proyek.
Baik, berarti dalam proyek itu ada proyek yang dibuat nggak? Ada. Proyek yang dibuat seperti dalam tema kewirausahaan ada pupuk kompos dan bertani menganyam. Kemudian dalam keberlangsungan hidup ada ternak lele. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kusuma Chandra Dewi. Saya berasal dari kelas 10-3. Baik, dari 10-3 ya. Ya. Nah, di sini Bapak ingin bertanya terkait profil pelajar Pancasila. Dari yang saya ketahui, profil pelajar Pancasila itu ialah suatu proyek penguatan nilai-nilai yang dirancangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sasaran utamanya itu ialah para pelajar yang ada di Indonesia. Dan yang saya ketahui juga terdapat 6 elemen. Yang pertama itu ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga ada gotong royong. Yang keempat ada mandiri, yang kelima ada bernalar kritis, dan yang terakhir ada kreatif. Nah, dalam kegiatan belajar sehari-hari, Untuk kegiatan sehari-harinya itu biasanya tuh sebelum memulai pembelajaran, saya dan teman-teman saya melaksanakan Trisandi terlebih dahulu untuk memohon berkat dan pengampunan. Kalau untuk sekolah sendiri, sekolah mengadakan sebuah proyek P5 dan kebetulan kelas saya itu dapatnya itu pembudidayaan lele dan juga ekobrik. Kalau ekobrik itu kami disuruh untuk mengumpulkan sampah plastik yang dimasukkan ke dalam satu botol lalu dibentuk menjadi sebuah kerajinan. Kalau pembudidayaan lele itu kami disuruh menjaga sebuah bibit yang sudah dirawat oleh 10-8 hingga menjadi siap panen sekarang. Oke, berarti untuk penerapannya dalam profil pelajar Pancasila sudah diterapkannya dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, itu tadi yang kita dapat simak, yaitu wawancara dari pimpinan sekolah, guru PJOK, guru mata pelajaran lain, dan 2 orang peserta didik terkait profil pelajar Pancasila. Dan dapat saya simpulkan bahwa profil pelajar Pancasila ini yaitu suatu proses pembentukan karakter dari peserta didik dengan yang ditujukan terhadap nilai-nilai Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila ini sangat cocok diterapkan di setiap sekolah. Sekian dari saya, terima kasih.